Kita akan dengarkan kesaksian yang menguatkan, yang menghibur, yang memberkati kita semua, pria-pria berbahagia di Zoom ini. Ya, saya beri waktu Pak Budi, silakan Pak Budi sharingnya. Baik, terima kasih Pak Daniel Chang. Terima kasih juga untuk Presiden Chapter dari City Chapter ya, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Budi Handoko, saya dari Jatim 2. Mungkin beberapa yang sering ke Jember seperti Pak Alex, Pak Andreas, yang sudah berapa sering kali ya main-main ke Jember, sudah kenal dengan saya maupun juga teman-teman yang lain yang ada di sini. Saya juga mengundang untuk bapak-bapak sekalian yang belum pernah main ke Jember, ayo main-main ke Jember biar kita lebih kenal lebih dekat ya, bisa kuliner bareng, bisa menikmati suasana Jember. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin menyaksikan mengenai kemurahan Tuhan, mengenai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, secara khusus dalam kehidupan pekerjaan saya. Jadi saya punya seorang langganan gitu ya, customer. Saya kebetulan buka usaha di bidang furniture ya. Saya bergerak di bidang furniture, saya buka toko mebel begitu sederhananya. Saya punya seorang customer yang seringkali belanja. Satu ketika dia belanja itu cukup banyak. Jadi karena dia mau ngisi kantor di Bojonegoro, sehingga dia belilah belanja barang ke saya. Seperti biasa saya mesti ngirim barang dulu, istilahnya memberikan barang dulu baru nanti dia transfer seperti biasa. Tapi seminggu terlewati belum ada transfer. Saya pikir ya mungkin masih sibuk ya, karena dia juga seorang pengusaha besar. Oke, saya lanjut ya. Akhirnya minggu demi minggu saya tunggu kok nggak ada kabar. Akhirnya saya coba menghubungi. Dia bilang ya ini masih dananya belum cair. Gitu. Ternyata bulan bahkan lewat bulan demi bulan itu juga pembayarannya macet lah istilahnya begitu. Saya WA awalnya sih diterima, kadang juga dibales, tapi lama kelamaan sudah saya telepon susah diterima, WA juga nggak dibales. Nah ini semakin membuat hati saya gundah gelisah karena itu kejadiannya di bulan Juni 2021, jadi sudah masa pandemi ya, di mana usaha waktu itu ya juga cukup memprihatinkan ya suasana situasinya ya, sehingga saya sangat memerlukan uang tersebut. Sampai satu titik di tengah-tengah keputusasaan saya, secara manusia dalam artian nggak ada harapan kayaknya orang ini mau bayar gitu ya. Saya memberanikan diri atau ada satu dorongan di dalam hati saya untuk saya berdoa sepakat dengan istri. Ya, jadi saya ngobrol sama istri itu saya bilang, kalau memang uang ini adalah karena kita percaya berkat hanya datang daripada Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan masih mempercayakan berkat untuk kita terima, uang itu bisa kembali. Ya kita serahkan kepada Tuhan. Karena secara usaha manusia itu seakan-akan sudah menjadi suatu jalan buntu ya. Tidak ada harapan. Akhirnya kita sepakat berdoa dan saya dan istri sudah tidak pernah menanyakan lagi. Sampai satu ketika di bulan September itu tiba-tiba dia bilang mau transfer. Waduh, di tengah-tengah keputusasaan saya kok ada satu titik terang begitu ya. Nah, tapi yang ditransfer memang tidak semuanya, hanya sebagian. Tapi di satu sisi saya mempunyai rasa sukacita dan merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi memang uang itu ditransfer separuh. Nah, setelah ditransfer separuh, kan ini menyisakan uang juga ya, istilah dana yang masih tertahan di customer saya. Jumlahnya yang masih cukup lumayan begitu. Jadi
jujur secara manusia ada godaan-godaan untuk ayo kejar. Tapi di satu sisi saya diingatkan bahwa kita sudah doa sepakat, dalam artian saya dan istri saya doa sepakat menyerahkan hal itu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi akhirnya kita pun sudah setelah sekian lama tidak menghubungi, ternyata di minggu kemarin ya tentu pagi-pagi saya dapat telepon dari dia. Nah, padahal saya sudah sekian lama tidak pernah menghubungi dia gitu. Dia bilang, kok masih punya enggak kursi yang pernah saya beli dulu? Saya butuh 3. Sekalian, nah ini ada lagi sambungannya ya. Sekalian saya mau bayar sisa utang saya yang kemarin. Waduh, saya benar-benar ya Tuhan, Kau luar biasa ya. Dalam artian saya sudah benar-benar menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan jawaban. Jujur kadang memang saya juga waktu masa menunggu itu ya, saya diingatkan dengan kisah Daniel ya, di mana Daniel punya iman yang luar biasa. Kalaupun Tuhan tidak menolong dia dari dapur perapian itu, dia tetap akan setia kepada imannya untuk tidak menyembah daripada dewa yang harus dia sembah. Demikian saya sepertinya diingatkan bahwa di dalam hati saya diingatkan begini, kalaupun Tuhan tidak menolong orang ini itu tidak membayar, kamu harus tetap punya iman yang benar kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kamu ditolong, berarti kamu baru mempercayai Tuhan itu ada. Kamu baru mengimani bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Tidak, saya diingatkan bahwa apapun yang terjadi, ya toh, bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita. Kadang kita memang merasa bahwa saat Tuhan tidak menolong, Tuhan itu dalam tanda petik ya, jahat kepada kita. Kita lupa bahwa kebaikan Tuhan atau anugerah yang besar yang tidak dapat dinilai dengan uang itu adalah di mana kita bisa dipilih sebagai umatnya. Di mana kita bisa memperoleh anugerah keselamatan itu. Yang semestinya kita tidak mendapatkannya. Tapi kita lupa, kita bersyukur akan anugerah Tuhan yang melebihi dari segalanya. Dari hal ini saya belajar banyak ya, bahwa percayalah kepada Tuhan. Memang pertolongan Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Sebenarnya ada kesaksian lain yang ada yang juga bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupan saya, baik itu dalam pekerjaan ya. Tapi karena waktu tidak mencukupi, mungkin next saja ya, supaya yang lain juga bisa punya kesempatan untuk bersaksi. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa jangan pernah mengotak-kotakan atau mendikte Tuhan untuk selalu bisa menuruti keinginan kita. Tapi bagaimana kita bersikap untuk menyadari bahwa anugerah Tuhan yang begitu besar itu adalah karya keselamatannya di atas kayu salib bagi kita semua orang yang berdosa. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan Bapak sekalian yang ada di sini dalam berbagai persoalan atau pergumulan yang dihadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Menguatkan kita semua sharingnya. Bahwa Tuhan memang tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat menolong kita, menolong anak-anaknya. Dan sebentar kita akan juga dengarkan sharing firman dari Pak William. Saya undang dulu Pak Alex untuk berdoa sebelum sharing firman disampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Alex. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kami ada di dalam suatu ruang Zoom bersama-sama dan sebentar lagi Engkau akan menyampaikan pesan-pesanmu, sabdamu pada setiap kami. Biarlah Kau pakai hamba-Mu, Pak William Setiabudi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Engkau urapi beliau, Engkau berikan hikmat pada beliau, sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar hanya Engkau saja. Dan kami minta Bapa, biarlah Kau bukakan hati setiap kami, sehingga setiap kami boleh peka, menangkap kebenaran firman-Mu itu, dan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Amin. Makasih Pak Alex, doanya luar biasa. Kita akan dengarkan sharing firman bagaimana tanggung jawab dalam pekerjaan. Pak William Setiabudi akan menyampaikannya. Silakan Pak William. Ya, terima kasih Pak Daniel. Selamat malam Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan. FGB Man. Be strong in the Lord. Yes. Be strong in the Lord. FGB Man. Puji Tuhan, malam hari ini saya bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara yang sungguh luar biasa, semangat, khususnya teman-teman di Surabaya City ya. Tempo hari Pak Halim Chan menghubungi saya untuk mengundang untuk bisa berbagi atau sharing bersama seperti pada malam hari ini. Dan di sini juga ada teman-teman dari Jatim 2 yang ikut hadir. Kita bergabung bersama ya. Puji Tuhan, kesempatan ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang mana seperti yang Pak Halim Chan sampaikan, tema besarnya adalah accountability. Dengan subtema yang malam hari ini kita bisa belajar bersama, yaitu tentang tanggung jawab dalam pekerjaan. Bapak yang dikasih Tuhan, berbicara tentang accountability atau pertanggungjawaban, firman Tuhan sudah dicatatkan di dalam Roma 14 ayat 12, dikatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa ada yang namanya tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Nah, prinsipnya yang firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat 12 itu adalah dikatakan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban. Nah, di sini letaknya. Bahwa pertanggungjawaban atau tanggung jawab itu harusnya dimiliki oleh setiap orang. Bukan berarti tanggung jawab itu di apa istilahnya ya, dibawa rame-rame begitu. Ya. Kita belajar bahwa tanggung jawab itu adalah bersifat personal, pribadi. Ada sedikit ilustrasi ya, saya berikan ilustrasi. Ada sekelompok anak-anak pulang sekolah, beberapa anak ya pulang sekolah. Kemudian mereka lewat di satu perumahan, dan di situ mereka lihat ada buah mangga yang matang. Ya, kemudian salah satu dari mereka itu berkata, waduh, itu ada buah mangga itu. Yuk kita ambil rame-rame, kita makan rame-rame. Ya. Nah, kemudian mereka setuju, yuk. Kemudian mereka, ya istilah curi-curi lah ya, mereka ambil buah mangga itu, tapi belum sempat mereka nikmati, yang punya mangga itu, yang punya rumah itu, keluar ternyata orangnya. Wah, mereka semua ketakutan. Ya, mereka, wah gimana ini. Akhirnya mereka berhamburan, lari gitu ya. Nah, yang punya rumah ini ngejar gitu, ya ngejar. Kemudian tertangkaplah salah satu dari mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika mereka memutuskan rame-rame, ya rame-rame untuk mengambil buah itu, tapi pada kenyataannya mereka tidak berani untuk bertanggung jawab bersama-sama. Ya, itu dasar dari sifat manusia. Ya, yang mungkin mereka tidak berani untuk bertanggung jawab atau justru melepas tanggung jawab. Yang lebih parah lagi apa? Melempar tanggung jawab pada orang lain. Ya. Malam hari ini kita belajar prinsip accountability dalam firman Tuhan adalah dikatakan setiap orang di antara kita akan memberi tanggung jawab. Jadi setiap daripada kita semua, khususnya FGB Man, kita harus punya tanggung jawab secara personal. Kita nggak bisa mengatasnamakan suatu kelompok. Kita tidak bisa mengatasnamakan orang lain untuk bertanggung jawab. Tetapi dari diri kita sendiri, kita harus punya accountability. Nah, sebab itu, kita FGB Man, kita harus belajar prinsip yang benar tentang tanggung jawab. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang tanggung jawab dalam pekerjaan. Ya, nanti kita banyak mengupas di dalam firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Tentu sebagian dari antara kita mungkin paham
perikop daripada Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, yaitu tentang berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Ya. Kembali kepada tanggung jawab dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud di sini bolehlah kita ambil dari dua bagian. Yang pertama adalah tentang bisnis kita. Karena kita orang-orang FGD, tentu kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, kita punya marketplace, itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh kita semua. Tapi ada satu hal lagi tentang pekerjaan. Kalau tadi pekerjaan tentang bisnis, yang kedua pekerjaan apa? Pekerjaan rohani, pekerjaan Tuhan. Kita semua yang dipanggil dalam FGD, MFI, memang kita orang-orang yang bekerja, kita businessman. Tapi jangan lupa, ada full gospel-nya, ada fellowship-nya. Itu yang membedakan dengan businessman yang lain. Kita bekerja di marketplace, kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Tetapi kita ada satu hal lagi, bahwa kita juga punya tanggung jawab dalam pekerjaan secara rohani. Ya. Nah, kalau di dalam Matius 25 ayat 14-30 itu berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta itu sebenarnya bentuk mata uang, atau kalau di dalam ayat yang ke-14 itu jelas dikatakan seorang yang disebut bos itu mempercayakan hartanya kepada mereka, kepada hamba-hambanya. Harta, berbicara tentang harta, tentang uang, tentang jen, ya. Jadi talenta ya berbicara tentang uang sebenarnya, ya. Kita orang-orang yang bekerja tentu orang yang paling dekat dengan uang, betul nggak? Ya, kita berbisnis, kita perlu uang, ya. Kita berbisnis cari uang katanya. Nah, disitulah mari kita semua hari ini kita belajar. Bapak-bapak yang di sini bolehlah mengambil dua sisi tadi itu. Ya, tanggung jawab pekerjaan dalam bisnis dan pekerjaan kita, dan juga pekerjaan secara rohani, yaitu pekerjaan Tuhan. Di mana kita dipanggil sebagai FGB Men bertanggung jawab soal pekerjaan Tuhan di marketplace kita, ya. Nah, kalau kita punya perusahaan, ya Bapak-bapak, kalau kita memiliki perusahaan dan kita punya yang namanya itu karyawan lah, katakan karyawan. Karyawan itu karyawan yang punya tanggung jawab, yang bisa dipercaya, jujur, rajin. Tentu itu menjadi satu aset yang berharga di dalam perusahaan kita tentunya. Saya punya karyawan itu sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan saya. Dan mereka bekerja seperti dalam lingkungan yang sama satu sama lain, itu dalam lingkungan yang harmonis, ada kerukunan dan sebagainya. Jadi mereka bekerja dengan gembira, dengan sukacita, begitu ya. Nah, saya tentu juga senang mereka juga punya tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Jadi urusan bank, urusan uang, apa segala itu, kadang saya mempercayakan mereka untuk mengambil uang di bank dan sebagainya. Ya, saya percaya kenapa? Karena mereka sudah terbukti bertanggung jawab. Nah, tentu mereka adalah satu aset perusahaan yang sangat-sangat berharga. Nah, ada satu contoh dalam firman Tuhan, di mana tokoh ini, ya tokoh dari Alkitab yang sering kita dengar, itu seorang yang namanya Daud. Ya, Daud itu sebelum jadi raja yang besar, raja yang berkuasa, siapakah dia sebenarnya? Tidak lain, Daud ini adalah penggembala domba. Nggak banyak dombanya. Kenapa dia mau menggembalakan domba? Ya, kalau di dalam 1 Samuel 17 ayat 15, di situ diceritakan bahwa Daud itu punya tanggung jawab menggembalakan domba ayahnya. Ya, sekali lagi, Daud itu punya tanggung jawab menggembalakan domba ayahnya. 1 Samuel 17 ayat 15 mengatakan demikian. Daud yang muda, dari sejak dia belum menjadi raja,
ternyata dia seorang yang punya tanggung jawab di dalam pekerjaan, walaupun itu punya ayahnya, bukan miliknya diri sendiri. Tetapi Daud dilatih dalam hal ini untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, punya accountability dalam pekerjaan. Dan orang yang demikian adalah orang yang dipilih Tuhan, kelak menjadi satu raja yang sangat besar, raja yang sangat berkuasa di Israel. Punya pengaruh yang besar, tidak hanya di Israel, tetapi di sekitar Israel. Daud punya kuasa. Nah, hari ini kita belajar ya bagaimana tanggung jawab atau accountability kita sebagai FGP Men. Ya, saya percaya Bapak-bapak di sini semua punya pekerjaan yang masing-masing mungkin berbeda-beda, tidak sama. Tetapi kalau kita belajar dari Matius 25 tadi, kita akan belajar bersama-sama bagaimana tanggung jawab dalam pekerjaan sebagai FGP Men yang sebenarnya. Yang pertama, poin yang pertama adalah mari kita melakukan atau menjalankan pekerjaan kita itu dengan baik. Apa yang dimaksud dengan baik di sini? Matius 25 ayat 15 sampai yang ke-16 mengatakan demikian. Saya bacakan untuk kita semua. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ada 3 hamba di sini. Yang pertama diberi 5 talenta, kemudian satunya 2 talenta, dan yang terakhir hanya 1 talenta. Dikatakan menurut kesanggupannya. Jadi kalau kita semua di sini, kita berbisnis, kita tentu punya porsi masing-masing. Ya, saya bekerja di bidang otomotif, showroom mobil. Mungkin Bapak-bapak di sini berbeda, ada yang kontraktor, ada yang instalatir, ada yang mungkin toko emas, dan sebagainya. Kita punya porsi masing-masing. Tetapi Tuhan mengajarkan di dalam setiap porsi kita harus ambil bagian di dalam tanggung jawab itu. Menjalankannya dengan baik setiap pekerjaan kita. Ya. Nah, kunci sukses dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan kita itu, lakukan pekerjaan kita dengan baik. Lakukan yang terbaik yang boleh kita kerjakan. Sekali lagi Tuhan mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang kita miliki itu punya porsi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan minta kita menjalankannya dengan baik. Dalam Titus 3 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Banyak hal yang tertulis dalam firman Tuhan, Alkitab kita ini, yang berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ya. Alkitab kita ini Alkitab yang komplit, Bapak-Bapak. Tidak hanya berbicara tentang hal yang kelihatan, cuma rohani saja, enggak. Tetapi firman Tuhan, Alkitab kita yang kita miliki itu sumber kehidupan yang kita miliki. Komplit di dalamnya. Berbicara tentang apa? Keluarga ada. Apalagi tadi dikatakan tentang bisnis, pekerjaan ada. Firman Tuhan mengatakan, ayo kita harus belajar melakukan pekerjaan yang baik. Belajar adalah satu kunci sukses untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini. Orang kalau mau berhenti belajar, dia tidak bisa berkembang. Bapak di sini kalau mau melakukan pekerjaan dengan baik, menjalankan pekerjaan dengan baik, ayo kita harus belajar. Jangan berhenti belajar, tapi kita harus meningkatkan kesanggupan kita tadi, ability kita. Walaupun mungkin startnya kita berbeda-beda, ya. Ada yang startnya sudah perusahaan sudah menengah ke atas, ada mungkin yang masih UMKM. Nggak apa-apa, lakukan itu.
masing-masing lakukan itu, karena itu bagian kita, porsi kita. Tapi jangan berhenti di situ. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus belajar meningkatkan kesanggupan kita. Ya, kalau kita masih mungkin hari ini punya satu talenta, kita belajar dan belajar melakukan pekerjaan dengan baik. Nanti akan Tuhan tambahkan menjadi 2 talenta, bahkan menjadi 5 talenta. Ya, itulah prinsip sukses di dalam kita berbisnis. Ya. Nah, yang kedua, kita harus dikatakan setia pada tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Mungkin di sini ada yang karyawan, ya, tidak semuanya mungkin pengusaha secara mandiri, ya. Mungkin ada karyawan. Yuk, kalau sebagai karyawan, lakukan dengan setia setiap tugas atau pekerjaan yang dipercayakan. Matius 25 ayat 21 mengatakan demikian, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam pekerjaan kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab, accountability, ya, tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi seorang yang punya accountability, tanggung jawab, tentu melakukan tugasnya yang dipercayakan dengan setia. Seperti saya singgung, tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yaitu Daud. Dia itu menggembalakan domba itu hanya 2-3 ekor sebenarnya, nggak terlalu banyak. Tetapi tugasnya dilakukan dengan baik dan dia lakukan dengan setia. Semuanya itu ternyata mendatangkan kesuksesan, mendatangkan kapasitas yang lebih besar yang ada di dalam pribadi Daud. Jangan kita berkecil hati, ya, sebagai pengusaha mungkin UMKM, usaha yang sederhana, jangan berkecil hati. Lakukan dengan setia setiap pekerjaan kita, tentu dengan tanggung jawab yang kita miliki. Tanggung jawab yang kecil, kita lakukan dengan setia, Tuhan katakan, aku akan tambahkan tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Saya percaya semua di sini mau. Ya, jadi usaha-usaha yang diberkati punya tanggung jawab yang lebih besar dari yang sekarang ada. Ya, harapan saya semua kita diberkati oleh Tuhan tentunya. Ya, ini adalah ayo lakukan dengan setia pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. How many years? Wow. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, seorang yang punya accountability itu tentu memiliki sikap konsisten tentunya ya. Nah, konsisten inilah yang disebut dengan setia tadi itu, konsisten. Konsisten itu berbicara tentang apa? Kita melakukan satu hal itu secara terus-menerus. Kalau sudah baik, yuk kita lakukan dengan lebih baik lagi. Terus konsisten. Jangan hari ini baik, besok nggak baik. Besok baik lagi, besok lagi nggak baik lagi. Tapi kita harus lakukan dengan konsisten. Kalau kita punya seorang langganan, yuk hadapi langganan itu. Layani langganan itu dengan baik. Ya, jangan cuek ya, terhadap langganan. Karena kita semua, kalau mau melakukan pekerjaan dengan baik dan setia, maka pada akhirnya tentu dikatakan kita memiliki hasilnya. Ya. Hasilnya apa? Hasil dari memiliki accountability tadi. Di ayat yang ke-23 firman Tuhan mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, dia memiliki tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dalam turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ada 2 berkat yang kita terima ketika kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Ya. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, kapasitas yang lebih besar dari yang kita punya sampai yang saat ini kita miliki. Yang kedua, dikatakan kita akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, ini adalah hasil daripada accountability yang kita lakukan dengan baik
dan setia. Maka kita semua akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi tidak salah, ya, tidak salah. Salah satu buku yang ditulis oleh Demos Zakarian adalah The Happiest People on Earth. Kenapa? Karena kita semua nanti akan masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Ya, sekali lagi pekerjaan yang dimaksud di sini ada dua hal. Yang pertama, pekerjaan kita, bisnis kita di marketplace. Yang kedua adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan rohani yang kita lakukan. Saya berharap kita semua pada malam hari ini, kita perlu ambil komitmen untuk menjadi FGP Man yang punya tanggung jawab dalam pekerjaan, sehingga kita semua akan mendapatkan hasil pada akhirnya, sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan sekali lagi, kita semua punya porsi masing-masing, tetapi Tuhan minta kita punya tanggung jawab juga masing-masing. Karena disitulah Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Hari ini, biar kita semua boleh dibukakan semua. Saya pun belajar, Bapak-Bapak, supaya saya punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Biar malam hari ini kita semua, seperti yang saya sampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, itu boleh membuat kita semakin semangat di dalam pekerjaan kita, lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan, sharing kita sampaikan. Kiranya kita semua FGP Man jadi pria-pria yang punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak William, sharing firman-Nya luar biasa. Mengingatkan kita tanggung jawab dalam pekerjaan. Setiap kita punya pekerjaan, mungkin kita berbeda, tapi satu sama, tanggung jawab. Jadi ada istilah pekerja itu adalah beribadah, ya Kak. Mungkin teman-teman ada pertanyaan sehubungan dengan topik dari Pak William, tanggung jawab dalam pekerjaan. Kalau mau ada pertanyaan silakan, saya beri ruang dan waktu ini. Silakan. Ini kesempatan luar biasa loh, kita bisa ketemu, bisa kumpul, bisa saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa memang setiap kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab bukan kepada keluarga, bukan kepada klien, tapi kepada Tuhan juga pekerjaan kita ini. Karena seperti tadi Pak William sharing bahwa kita diberi talenta 1 atau 2 atau 5. Tapi bagaimana kita melipat gandakan talenta-talenta itu. Kan kalau ada pertanyaan sehubungan dengan topik dan sharing firman dari Pak William. Ayo silakan. Izinkan saya beri pertanyaan Pak Daniel. Silakan Pak. Memang kita ini adalah sebagai FGB yang kehidupannya adalah berbisnis. Tadi dikatakan bisnis pasti ada urusannya dengan uang, mencari uang, mendapatkan uang. Itu adalah memang ya, tugas yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Di lain pihak, sering sekali Paulus berulang-ulang kali terhadap Timotius dan beberapa kali berbicara tentang hati-hati tentang uang, bahwa di akhir zaman orang akan menjadi hamba uang, dan firman-firman yang seperti itu. Kemudian tidak jarang juga saya merasakan bahwa ada satu penekanan yang seolah-olah suka membedakan antara kehidupan rohani dan kehidupan kasarnya cari uang. Tetapi kalau kita mendengarkan tadi sharing yang dikatakan bahwa dikatakan tadi berbisnis juga adalah seperti Pak Daniel tadi katakan juga melayani Tuhan. Bagaimana ini sekarang? Kadang-kadang kita harus hati-hati, tetapi di lain pihak bahwa itu adalah kehidupan kita juga. Maksud saya bagaimana mempunyai kehidupan yang seimbang
di dalam kehidupan tadi dikatakan pekerjaan rohani dan pekerjaan berbisnis, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh benar-benar dalam keseimbangan dan tidak terjebak oleh tadi dikatakan di Timotius jangan sebagai hamba Tuhan dan hal-hal yang demikian. Mungkin bisa di-share sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Alamsyah. Pertanyaannya. Silakan Pak William, bisa dijawab mungkin ini pertanyaannya cukup seru ini. Ya, ya saya coba untuk memberi jawaban ya. Tapi tentu ada beberapa rekan-rekan kita di sini yang luar biasa juga bisa saling mengisi ya bersama lain ya, atau melengkapi. Memang kita ini yang unik dalam buku gospel itu, kita ini punya pekerjaan, tetapi kita tidak lepas dari melayani. Jadi dua sisi ini yang sebenarnya nggak boleh saling bertolak belakang ya dalam kehidupan kita, karena ini sangat dekat dengan kita. Kita bekerja, kita cari uang, tetapi kita tidak lupa untuk melayani. Makanya kita dikatakan bahwa kehidupan kita nyata itu ada di marketplace, di mana kita bekerja, ya. Bukan pada saat kita ibadah di hari Minggu, ya. Jadi pertempuran kita itu justru di hari Senin sampai hari Sabtu, kira-kira begitu ya. Nah, ini saya harapkan memang kita tidak memiliki standar ganda, begitu. Artinya ketika di gereja, kita seperti malaikat. Tapi kalau pas hari Senin sampai Sabtu, wah, kita menjadi malaikat maut. Ya, mengerikan begitu. Tetapi justru di marketplace itu tempat kita untuk melayani. Jadi bisnis kita yang tidak jauh dari uang itu harusnya bisa mencerminkan bagaimana karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu tempat kita melayani sebabnya. Ya. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan cinta uang, memang jelas dikatakan di dalam Wahyu kalau nggak salah itu ya, bahwa akhir zaman itu manusia akan cinta uang, cinta dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, kita semua kan tadi diajarkan untuk kita ini akhirnya harus punya tanggung jawab. Ya, secara kasat mata yang kelihatan kita ini punya tanggung jawab dalam pekerjaan itu kan nggak sepertinya gitu ya, sepertinya tidak langsung dengan Tuhan kan begitu ya. Ini bisnis saya kok, ya saya tanggung jawab dengan diri saya sendiri, saya punya keluarga, saya menghidupi keluarga gitu. Tujuan saya cari uang berbisnis kan untuk menghidupi keluarga begitu ya. Nah, tetapi ingat tadi dikatakan di dalam pembukaan tadi, ternyata kita itu juga punya tanggung jawab lepas pribadi kita sendiri dengan Tuhan, termasuk pekerjaan kita dengan Tuhan. Jadi Pak Indra atau siapa yang tadi menyinggung ya, ora et labora Pak ya, kalau nggak salah tadi ya. Betul Pak, ora et labora. Iya, bekerja dan berdoa dan bekerja. Jadi ada dua sisi yang tadi dikatakan sepertinya bisa bertolak belakang, tapi enggak. Ternyata firman Tuhan itu justru bekerja dan berdoa, atau kalau saya ambil garis benangnya itu pekerjaan kita dan melayani Tuhan. Itu harus saling melengkapi satu sama lain. Enggak boleh dipisah-pisahkan. Jadi ketika kita masuk dalam marketplace, itu tempat kita melayani. Ya. Jadi mungkin di situ letaknya. Jadi kalau kita mau bekerja, ayo tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dengan baik. Tanggung jawab dengan setia. Nah, disitulah akhirnya fokus kita akhirnya tidak cinta kepada uang, tetapi cinta kepada Tuhan. Ya, itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain bisa lebih melengkapi. Silakan. Gimana terjawab Pak Alamsyah? Terima kasih. Tanggung jawab dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja harus menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang berarti kita sosial, bukan bekerja. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan yang lain. Selain berdoa dan bekerja dari Pak Indra tadi, terus Pak William juga sudah menyampaikan ulasannya seperti itu. Nah, kesempatan malam ini spesial ya. Jadi teman-teman yang lain bisa mengungkapkan
pemahamannya, persamaan persepsinya, bagaimana tanggung jawab dalam pekerjaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. FGP Man. Be strong in the Lord. Nah, yang lain gimana nih? Suaranya Pak Indra aja. FGP Man. Be strong. In the Lord. Oh. Bisa dua kemungkinan nih. Terkesima dengan sharing firman-nya Pak William, ya kan, jadi merenung. Atau kedua memang ada hal lain ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita tuntaskan malam ini bagaimana tanggung jawab dalam pekerjaan dalam Tuhan. Daniel, bukan tanggung jawab Daniel, mungkin bukan pertanyaan, bisa juga ada yang sharekan gitu. Boleh share, boleh. Ya. Pak Daniel, saya boleh melengkapi. Nah, silakan kalau mau melengkapi. Pak Budi ya, Pak Daniel. Selamat malam untuk Pak William. Malam, William Pak. Setiabudi. Malam, Pak. Malam. Saya ingin ya melengkapi atau mungkin maaf kalau mungkin ada satu kesalahan atau karena saya memang di sini boleh kata mau belajar ya Pak William. Saya sepakat sekali kalau karyawan pekerja itu adalah satu aset dari perusahaan. Kalau kita tidak punya yang qualified pekerja, itu juga tidak akan tumbuh perusahaan itu. Tapi bagaimana memanage seperti tadi Pak William sampaikan di perusahaannya begitu harmonis ya. Ini semua kalau menurut saya tidak lepas dari sikap atau perhatian dari pimpinan perusahaan. Nah, kalau saya mungkin sedikit menggarisbawahi, pelayanan itu kan tidak harus di dalam bentuk rohani, bakti sosial ya, tapi memberikan sesuatu. Mungkin Pak William nanti berikan resep bagaimana mengkondisikan pekerja itu menjadi harmonis, karena banyak ya pimpinan perusahaan hanya dengan memikirkan suatu keuntungan ya. Pekerja ini boleh kata diperas, ditekan, ya, kadang-kadang tidak dibayar. Jadi ini semua menurut saya sikap-sikap dari pimpinan yang kurang tepat. Kalau pimpinan sudah bertolak dengan firman Tuhan, saya kok yakin bisa tercapai seperti yang Pak William manage ya. Jadi dalam kita mempunyai pekerja atau pegawai, itu kan kita harus, dan semua menurut saya, tadi saya waktu Pak William menyampaikan, saya coba cari-cari di firman Tuhan yang terkait pada pekerja. Di antaranya, sebagai pimpinan ini kita ini harus adil dan jujur. Di situ ada di dalam Kolose 4 ayat 1. Lalu jangan mengancam pekerja. Jadi pekerja diancam, mau dikeluarkan dan sebagainya. Itu juga ada di Efesus 6 ayat 9. Kemudian Tuhan mendengarkan semua karyawan yang upahnya ditahan. Jadi kadang-kadang kan tidak dibayar, alasan itu ada di dalam Yakobus 5 ayat 4. Berikan upah yang patut untuk pekerja. Upah adalah hak pekerja, bukan hadiah. Ada di Roma 4 ayat 4. Memeras pekerja dan menahan upahnya adalah dosa. Ada di Ulangan bab 24 ayat 14. Jadi saya pikir kalau kita semua melayani dengan firman-firman itu salah satu pelayanan kita ya yang sekaligus akan menciptakan suasana bekerja seperti Pak William sudah alami. Karena saya sendiri, memang saya sebagai pemberi kerja saat ini, tapi saya juga pernah menjadi pekerja. Jadi saya bekerja di satu perusahaan hampir 45 tahun, Pak. Jadi mulai dari nol sampai pada posisi ya semua kita lakukan ini dengan serius, dengan loyalitas tinggi, sehingga akhirnya perusahaan ini seperti milik kita sendiri. Kira-kira gitu Pak William. Mungkin Pak William bisa mengkoreksi catatan saya.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak William ada tambahan mungkin? Ya, Pak Daniel, Pak Budi. Mungkin saya nggak perlu koreksi ya. Tadi malah sharing dari Pak Budi itu melengkapi sebenarnya. Ya, luar biasa tadi di policy tadi ya, nggak salah ya. Tentang status pekerja dan sebagainya. Memang benar, Pak. Jadi, kalau kita punya karyawan, walaupun nggak banyak mungkin, Pak ya, karena kalau di bidang pekerjaan saya itu nggak sampai ratusan orang kan, cukup beberapa orang aja pekerja yang terlibat di situ. Itu pun memang sulit ya untuk mengatur berbagai macam keinginan orang tentu, ya macam-macam lah keinginan orang itu. Nah, memang penting untuk membangun suasana Pak dalam kantor atau dalam pekerja Pak. Kalau enggak nanti akan terjadi ketimpangan, akan terjadi ketidakmaksimalan istilahnya begitu ya. Ya. Harusnya kalau seseorang itu kita latih untuk dalam satu bidang, maka dia harus fokus di situ, ya, sampai dia maksimal. Tetapi kalau suasananya nggak nyaman, tentu dia akan melakukan itu dengan ogah-ogahan. Nah, memang itu tidak secara instan tentunya. Saya ada contoh pekerja yang istilahnya punya sifat lah ya, sifat yang rada aneh gitu Pak ya. Anehnya gimana? Kadang-kadang dia itu melakukan pekerjaan itu tunggu diperintah gitu. Nah, gimana menghadapinya? Itu kan mudah. Nah, saya sebagai seorang istilahnya atasan lah ya, saya bukan bos besar enggak lah, saya perusahaan saya kecil. Tentu saya nggak boleh gini Pak. Salah satu tip mungkin ya, ini urusan dengan pekerja ya, jangan marah-marah di depan karyawan yang lain. Itu nggak baik. Ya lebih baik kita panggil, kita beri nasihat dan sebagainya. Itu jauh lebih efektif ketimbang kita seolah-olah gini, kita tunjukkan power kita gitu. Wah, saya ini bos, saya bisa perintah kamu, saya bisa marahin kamu. Oh, justru itu makin nggak baik, makin nggak baik. Ya, ini satu contoh aja lah, bagaimana kita memperlakukan pekerja kita itu dengan baik, sehingga suasana pekerjaan itu bisa lebih baik. Ya, barusan tadi ini aja ada contoh aja lah. Pekerja dengan pekerja itu karena bisa apa ya? Nggak cocok kan bisa Pak ya? Bisa bertengkar lah istilahnya ya. Kan satu pekerjaan. Yang satu begini, yang satu begini. Gimana kita akhirnya menghadapi? Harus dengan kepala dingin memang. Harus berkepala dingin. Kita tanya persoalannya di mana. Nah, terus jalan keluarnya apa? Nah, tentu kita sebagai istilahnya pimpinan, kita harus bisa memberi solusi kepada satu hal yang diperhadapkan. Ya, jangan kita mungkin jangan belain yang satu karena saya lebih suka yang ini, akhirnya kita belain yang ini. Satu dibiarin gitu, malah nggak baik. Tapi yang lebih baik adalah kita memberikan solusi. Gini, gimana caranya? Oke, bisa ya diatur. Nah, jadi akhirnya tadi itu pekerja yang bertengkar karena satu hal, akhirnya bisa selesai pekerjaan itu dengan baik. Ini contoh-contoh yang praktis ya, yang terjadi dalam pekerjaan kita. Ya, dan tadi disinggung juga tentang tadi Pak Budi juga singgung soal apa ya, kita menahan upah dan sebagainya ya istilahnya ya, jangan. Ya, jadi usahakanlah kita itu tepat waktu di dalam memberikan gaji dan sebagainya, karena mereka memerlukan itu untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan keluarganya. Kalau ada THR, kasih mereka THR, jangan ditahan THR itu. Ya, sebisa mungkin ya, juga mungkin berikan UMR ya, di atas UMR dan sebagainya. Kapan hari waktu UMR itu di beberapa kota itu nggak naik, kan pernah terjadi ya, di beberapa kota tidak naik UMR itu. Di mana sikap kita? Ya kita lihatlah kadang-kadang. Ya paling nggak kita bisa, kalau kita masih kemampuan, ya beri mereka lebih lah daripada yang sudah ditetapkan. Kalau bisa begitu. Ya, jadi itu akan membuat perusahaan lebih suasana harmonis, mereka punya semangat dalam bekerja. Itu aja Pak Budi, silakan ya. Luar biasa penjelasannya Pak William, tambahannya. Nambahkan Daniel. Ya. Silakan, siapa?
Halo. Tadi mau nambahkan pertanyaannya Pak Alamsyah tadi loh. Oke, silakan, silakan. Saya mengerti. Lalu Pak, ini mungkin benar, mungkin salah ya, tapi patut kita renungkan gitu. Setelah saya ada di wadah Full Gospel ini 20 tahun lebih gitu. Tadi yang kita tadi bicarakan mengenai ora et labora, apa itu berdoa dan bekerja ya. Tapi ternyata sebetulnya setelah saya ada di wadah ini ada satu hal itu ternyata bukan cuma itu, gitu. Bukan berdoa dan bekerja, tetapi artinya pada waktu bekerja itu doa itu ada di dalam pekerjaan itu gitu loh. Seperti itu. Gitu ya. Bukan berdoa dan bekerja yang terpisah. Jadi saat ini saya berdoa biar pekerjaan saya nanti baik. Kemudian saya baru bekerja yang baik. Tapi saya belajar dari Full Gospel ini ternyata itu enggak gitu. Tapi lebih dari itu. Pada waktu kita bekerja itu dalam doa seperti itu. Jadi boleh dikata semacam kontemplasi dalam karya seperti itu gitu loh. Nah itu kerjanya oleh ayam gitu loh, seperti itu, seperti itu. Jadi dalam bekerja itu menyertakan Tuhan, maksud saya seperti itu. Gitu loh. Nah kemudian tadi Pak Alamsyah tadi sampaikan suatu pemikiran yang bagaimana mengenai pekerjaan, mengenai pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan tadi, kemudian keluarga yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu kan sebetulnya merupakan suatu yang holistik gitu ya, kesatuan keseluruhan begitu. Tapi saya pernah membaca satu buku itu satu hal yang begini dikatakan begini. Apapun biarpun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, baik pekerjaan kita, apapun lah gitu. Tapi hendaknya kita jangan melekat pada itu gitu. Seperti itu. Jadi kerjaan ini sungguh-sungguh tenanan, tapi ojo melekat gitu loh. Bahkan pelayanan pun begitu. Melekat itu artinya gini, bukan sesuatu yang menjadi berhala gitu loh. Tetapi melekatnya kita pada Tuhan gitu. Sehingga suatu saat taruh kata ini dalam suatu pelayanan begitu. Namanya saya ini sekarang posisinya sebagai MVP gitu. Lalu esok oleh Pak Dali ditelepon, Pak Alek mohon maaf setelah kami pertimbangkan Pak Alek tolong nganu ya apa itu MVP-nya berhenti lah, seperti taruh kata seperti itu. Itu juga jangan jadi masalah gitu loh. Tapi bahwa saya sewaktu saya ada di pelayanan ini, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Artinya melekat itu begitu. Karena dulu pernah ada seorang teman pada waktu setelah pelayanan begitu, luar biasa pelayanannya, sangat luar biasa, pengorbanannya sangat luar biasa. Kemudian pada waktu kemudian diminta untuk berhenti karena kurang berkembang begitu ya, dengan kata yang halus, kemudian marah begitu loh. Nah ini maksud saya seperti itu gitu. Sehingga saya terus terang ini belajarnya dari Full Gospel gitu. Sehingga pada waktu saya tuh bekerja sebagai jasa konstruksi gitu ya di bangunan begitu sama-sama dengan Pak Budi itu, sudah ngitung sungguh-sungguhan, dihitung temenan, tender ya temenan, dihitung temenan. Tapi totonggone itu moro-moro tanpa alasan yang jelas diberikan orang lain. Itu bisa legowo, tidak melekat, tidak sakit hati gitu loh. Nah maksud saya itu seperti itu gitu. Nah itu sebetulnya kalau hal ini kita tuh ternyata tidak melekat pada hal yang seperti itu, saya kira bisa happy kayak Dr. Hendro itu happy terus gitu loh. Seperti itu. Jadi accountability bisa bisa dipercaya itu artinya kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh gitu, pasti dengan sungguh-sungguh. Dan itu bagaimana dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga.
Sehingga Pak Heru itu ngomong gini, nggak tahu Pak Heru itu sadar atau nggak sadar. Sehingga nggak bisa lagi kita bisa memisahkan ini urusan kerjaan, urusan pelayanan, urusan keluarga. Tapi menjadi suatu kesatuan semua dalam hidup kita. Karena kesatuan ini semua ini yang sebetulnya kita tahu bahwa inilah yang sebetulnya Tuhan minta pertanggungjawaban sama kita seperti itu. Nah, rupanya ada kesimpulan untuk jangan melekat pada sesuatu yang fana itu, termasuk pelayanan, termasuk pekerjaan ataupun apa itu, saya kira bisa membuat kita bisa lepas bebas merdeka gitu. Tapi cuma melekat sama Tuhan gitu. Jadi fokusnya sama Tuhan seperti itu. Dan ini cuma pemikiran ya. Salah apa betul nggak tahu, perlu koreksi teman-teman semua ini. Terima kasih. Mohon bisa diteruskan. Saya dipecat Pak Alex, tertawa terus kok tak gondok Pak Alex. Mari teman-teman bisa Saya sharing dikit ya. Wah, ini semakin malam semakin seru nih. Silakan ayo. Tadi mengenai perubahan itu, saya itu cari belum ketemu ya ayatnya, tapi di Alkitab itu mengatakan, ini ada di Alkitab, mengenai perburuan ini, mengenai kepegawaian, lembu yang membajak, kita tidak boleh memberangusnya. Karena sambil membajak di dalam kelelahannya itu, lembu itu berhak memakan remah-remah tanah yang ya dia kerjakan itu. Nah ini konotasinya adalah kita tidak boleh terlalu seret terhadap karyawan, ya, ART dan sebagainya. Kalau saya lihat ini Bapak Bernard itu tokoh panutan, guru, iya. Bagaimana memperlakukan karyawan itu luar biasa, Pak Bernard. Ya nanti bisa sharing, ya. Jadi kita tidak boleh ngerti lembu itu begitu, Mas. Kita berdosa kepada Tuhan. Jadi apa hak mereka ya kita tambahin. Itu spiritnya. Kalau saya belajar dari kehidupannya Pak Bernard, sharing-sharingnya itu begitu. Kemudian yang kedua, yang pertanyaannya Pak Alamsia tadi, kalau saya, iman tanpa perbuatan itu nol. Jadi harus ada pekerjaan, harus ada perbuatan. Tapi perbuatan tanpa iman itu tidak nol. Masih ada hasilnya, meskipun orang itu ada bisa pakai iman, dia bekerja, masih ada hasilnya. Tapi kalau di dalam pekerjaan itu ada kontemplasi, menurut Pak Alex tadi, bagaimana kita berkontemplasi dengan Roh Kudus, kita mengandalkan Tuhan, tiap hari kita berdoa. Nah itu adalah kita akan mendapatkan hasil yang supranatural. Kalau kita bekerja, kepandaian kita, IQ kita, tenaga kita, ya akhirnya lelah, akhirnya tua dan sebagainya, itu hasilnya seperti alamiah belaka. Tapi kalau kita bekerja, terus ada doa di dalamnya, terus keep in touch dengan Tuhan, maka apa yang kita dapatkan itu ya uang dingin, terus ya ada kemakmuran di hati, ada kesejahteraan di pikiran dan sebagainya yang supranatural. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Mungkin yang lain ada tambahan atau pertanyaan dari topik hari ini, tanggung jawab dalam pekerjaan. Ini menarik mestinya, tanggung jawab dalam pekerjaan. Karena rutinitas kita kan juga bekerja juga kan. Silakan. Ya, Pak mungkin saya bisa nambah sedikit, Pak ya. Oke, boleh. Silakan Pak Indra. Ya, tanggung jawab di dalam pekerjaan itu bisa kita lakukan kalau kita menyadari bahwa pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada
Sang Pencipta. Jadi kita bekerja ini bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Itu akan merealisasi tanggung jawab kepada pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanggapi Pak Alex tadi. Betul Pak Alex, doa yang nyata itu adalah aktivitas pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan kita itu sebetulnya adalah doa yang nyata. Demikian, terima kasih. Luar biasa Pak Indra. Oke. Saya masih kasih kesempatan nih, teman-teman dari Jember, dari chapter lain juga boleh kasih pandangannya tentang topik hari ini. Tanggung jawab dalam pekerjaan. Kita mau dengar nih. Teman-teman yang lain dari Jember, silakan. Gimana? FGP man. Be strong in the Lord. FGP man. Be strong in the Lord. Pak Leho nih penting, Pak Leho nih. Pak Leho boleh nih kasih kata-kata nih Pak Leho. Silakan Pak Leho. Pak, gelar saya provokator bisa diberi kembali ke Pak Alex ini. Apa yang menarik di sini adalah saya sih nggak bisa ngomong banyak ya, karena Siti ini kan senior saya dari usia, dari pelayanan maupun dari pekerjaan. Saya kalah jauh teman-teman, jadi nggak bisa ngomong banyak. Tapi satu hal begini, saya sangat bersyukur sekali begitu bisa di wadah Full Gospel ini, karena Full Gospel ini memberikan saya pekerjaan. Pekerjaan itu untuk saya boleh menghasilkan makanan yang sampai bertahan kepada hidup yang kekal itu. Jadi ada satu sisi pekerjaan itu ternyata tidak semata-mata saya harus fokusnya ke duit-duit begitu. Nah, Full Gospel ini adalah wadah, fasilitas saya ternyata untuk di Yohanes 6 ayat 27 itu yang bilang begini ya, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan atau yang digaji oleh anak manusia itu kepadamu begitu. Waduh, ini yang membuat saya tidak sungkan gitu, di sini, karena walaupun saya melihat saya kecil, tapi saya mau bekerja, saya mau melakukan semua ini karena saya juga mau cari pendapatan, tapi yang betul-betul mendapatkan roti yang hidup itu, gitu. Oke, thank you. Terima kasih, Pak Leo, share-nya. Oke, ada lagi yang mau menyuarakan hatinya di kesempatan Zoom kali ini? Pengalamannya juga boleh tentang tanggung jawab dan pekerjaan. Ada? Kalau nggak ada, saya berikan Closing, Pak Andreas. Oke, Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Sebelum closing statement dari Pak Bernard nanti. Ya, topiknya menarik malam hari ini memang. Kalau kita ngomong tentang bisnis, itu tidak usah diomong. Pasti kita bertanggung jawabnya total 100%. Karena apa? Itu untuk kepentingan kita. Nah, coba yang kedua. Katanya Pak William tadi itu pekerjaan itu ada dua, pekerjaan bisnis sama pekerjaan Tuhan. Nah, yang kedua inilah, karena itu tidak nampak,
tidak real. Inilah yang seringkali kita koreksi. Sudahkah kita all out juga? Sebagaimana tugas di bisnis yang kita kerjakan. Karena kalau bisnis itu senternya itu ke kita sendiri, kembali lagi ke kita. Nah, tapi kalau kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, apalagi di full gospel ini, yang gendeng mangan semir, istilahnya. Wah, itu kita patut tanda tanya besar. Nah, ini cuman saya melihat itu dari sisi saya. Saya kadang-kadang koreksi gini, iya ya. Kalau untuk pekerjaan saya, di bisnis saya mau all out. Kalau kurang modal, rumah saya jual. Tapi bagaimana di dalam bisnis yang kedua? Bisnis pelayanan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita main hitung-hitungan. Paid member aja, belum waktunya Pak. Masih suwe, kurang 6 bulan. Capek, Jin. Ya, artinya disitulah saya seringkali mengukur, ya. Kenapa ya? Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati keagungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang real dalam hidup. Siapa kita dulu? Nah, tapi kadang-kadang kita menghitung-hitung, oh capek Pak, klasik lah, wes gaya deh klasik. Ya itulah mungkin tambahan dari saya, Pak. Oke, makasih Pak Andreas. Tambahannya luar biasa. Kita akan dengar closing statement dari Pak Bernard. Silakan Pak Bernard. Ya, selamat malam semuanya. Be strong in the Lord. Amen. Ya, malam ini tentunya kita sudah diberkati dan nanti saya minta Pak William akan mendoakan kita semua supaya kita ini punya pertanggungan jawab secara pribadi kepada Tuhan, baik dalam pekerjaan Tuhan, dan semuanya tentunya pekerjaan Tuhan yang sehari-hari kita lakukan ini, bahkan dalam kehidupan kita seluruhnya. Karena kalau kita melihat dalam Roma 14:12 itu, demikianlah setiap orang, jadi ini masing-masing kita ini tunjuk pada diri kita sendiri ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada siapa, saudara? Kepada Allah. Jangan sampai dilupakan. Jadi yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan itu, tentu tadi itu salah satu seginya dalam pekerjaan, orangnya dan sebagainya. Tapi yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita 24 jam sehari. Ini yang kita harus betul-betul kita garis bawahi. Yaitu yang disebut dengan apa yang kita kerjakan itu dari pikiran kita, perkataan kita, dan kelakuan kita. Itu semuanya secara holistik itu akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ingat, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk bertanggung jawab dan menerima bagian kita. Wah, ini ngeri loh, saudara. Jadi artinya kalau kita sekarang ini tidak siap sedia, nanti pada waktunya itu kita kaget-kaget. Kalau kita sampai detail dilihat gitu oleh Tuhan, hari lepas harinya itu. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang saya katakan, ayo tiap hari itu kita evaluasi, gitu. Mulai pagi, kita itu pikirannya apa saja. Kadang-kadang pikiran kita ini hanya memikirkan persoalan. Wah, ya sudah itu segera dimintakan ampun pada Tuhan, minta kita berubah. Perkataan kita, kadang-kadang perkataan yang sia-sia, guyon-guyonan kita, WA kita, hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Tapi itu makan waktu kita setiap harinya. Belum lagi kelakuan kita. Nah, kalau kita nyicil, setiap malam itu kita renungkan kontemplasi tadi itu, Tuhan, mulai pagi ini pikiran saya ini benar apa tidak ya? Waduh, kadang-kadang ya tiap hari itu saya sendiri itu tidak bisa lepas daripada hal-hal yang
yang apa namanya itu distract ya. Jadi artinya bukan dosa yang gimana, tapi tidak pas dengan maunya Tuhan itu, gitu. Kadang-kadang pikiran ini sudah mulai khawatir, gitu. Ya itu memang wajar, tapi kan kalau kita tidak mengatasi dengan firman Tuhan, itu akan jadi salah gitu di hadapan Tuhan. Nah, juga kata-kata kita dan lain sebagainya. Nah, coba kita sekarang ini mikirkan ini ya. Kita tadi saya mendapatkan ayat ini, saya betul-betul saya merenung. Oh iya betul. Masing-masing kita itu bertanggung jawab kita itu secara personal di hadapan Tuhan itu. Nah itu kalau kita tidak pernah nyicil untuk kita mengevaluasi apakah engkau berkenan apa yang saya kerjakan hari ini Tuhan. Sekali lagi orang bisa kaget-kaget tuh nanti pada waktu sana. Kalau itu jadi diborongkan, waduh ternyata ini salah. Ini belum dimintakan ampun, belum dimintakan, saya belum memperbaiki. Betapa menyesalnya kita. Sebenarnya ada kesempatan untuk memperbaiki, tapi karena kita tidak mengevaluasi, akhirnya numpuk itu. Gitu. Wong kita yang nyicil tiap hari aja kadang-kadang kepalaan masih. Apa yang benar kan ini kadang-kadang kita tidak tahu jalan, kadang-kadang kita jalan putus dan sebagainya. Nah, demikian juga tadi kan disinggung tentang pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan yang tadi dikatakan tentang pekerjaan jasmani rohani itu sebenarnya paket ya. Kalau di full gospel ini kita senangnya itu karena kita itu tahu pada waktu kita bekerja, tempat pekerjaan kita itu platformnya kita untuk menjadi saksi Kristus. Baik soal karakter kita, maupun bagaimana kita mau mendoakan orang lain, kita sharing pada orang lain. Saya teringat dengan Pak almarhum Talasiyanturi. Dia katakan yang buat dia berkobar-kobar, dia kan sebagai pengacara. Kemudian dia katakan, saya tahu bahwa full gospel itu pekerjaannya ada, tempat pekerjaannya adalah platformnya dia. Mimbarnya bukan di gereja, tapi di hidup sehari-hari itu. Gitu. Bagaimana kita ngeterapkan sebagai member full gospel, kita ngeterapkan sebagai anggota jemaat yang menerima tiap hari, tiap minggu, mungkin firman Tuhan kita baca firman Tuhan. Prakteknya yang setiap hari tadi itu, gitu. Nah, indahnya kalau di full gospel ini dia paketnya jadi satu. Bukan kadang-kadang, oh saya kerja di awal, saya melayani di gereja sebagai paduan suara, itu dianggap sebagai pelayanan. Pelayanan itu seluruh hidupnya ini sebenarnya, gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa platform kita itu di dalam pekerjaan kita juga mesti tanya, Tuhan hari ini mestinya saya apa yang saya bisa kerjakan supaya itu seperti Pak Lehu tadi katakan menghasilkan makanan yang bertahan sampai hidupnya kekal. Sehingga kita peduli pada orang lain, tadi Pak William katakan tuh misalnya kita membayar orang, Putri Hendro juga kita tidak memeras orang, kita terhadap karyawan dan lain. Itu menjadi satu saksian juga. Gitu loh. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus bertanggung jawab dan tanggung jawabnya itu 24 jam sehari itu harus kita bertanggungjawabkan, maka kita pasti akan hati-hati dalam bekerja itu bagaimana supaya kita tidak bekerja hal-hal yang sia-sia, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita ini mendapatkan yang kekal tadi itu, mendapatkan jiwa-jiwa. Dan tiap hari seperti saya kan juga punya hit list ya, hit list saya itu ya nama-nama mandor saya, nama-nama pelaksana saya, terlalu gitu kan ya. Jadi orang-orang yang bekerja pada saya, klien-klien saya, itu kan salah satu PR. Kenapa saya kok bekerja di dalam bidang ini? Karena di situ ada orang-orang yang harus saya doakan. Paling tidak melalui hit list itu gitu. Kalau saya tahu dia ada persoalan, saya doakan dan persoalan itu apa gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau ada kesempatan, kita mengajak mereka berdoa. Kalau ada kesempatan, kita sharing kepada mereka nilai-nilai kekristenan itu. Gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian pekerjaan kita ini benar-benar adalah platform, mimbar, untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Nah, tadi dikatakan oleh Pak William, kalau kita lakukan itu dengan baik, dengan segenap hati, dengan setia, kita akan mendapatkan reward daripada Tuhan. Dia berjalan dengan baik itu tentunya tadi Pak Indra mengatakan seperti untuk Tuhan itu, gitu. Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah
Aku perbuat dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Artinya kita tahu gitu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena apa? Seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu kita mesti tanggung jawab. Itu kepada Tuhan. Dia yang memberikan upah, dia yang bisa menghukum. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu prinsip ini, maka kita akan bekerja dengan baik dan setia, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus akan mengundang kita dalam perjamuan kawin anak domba, dan dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, artinya punya tanggung jawab. Aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, ini kebahagiaan kekal. Masuk dalam pesta kawin anak domba. Ayo, persiapkan hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita mau bertanggung jawab dalam segala hal 24 jam sehari. Tuhan Yesus mau berkati. Minta Pak William untuk doa, sekaligus untuk tutup doa berkat. Terima kasih Pak Bernard. Closing statement-nya. Silakan. Doa penutup. Ya. Mari FGP Men yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa buat setiap apa yang kita renungkan bersama, firman yang menguatkan kita semua. Kita belajar untuk senantiasa itu boleh kita lakukan dan setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kasih karunia-Mu melimpah pada kami semua. Tuhan, ajar kami menjadi seorang FGP Men yang punya accountability, punya tanggung jawab dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, selagi kami masih ada di dunia ini, kami punya tanggung jawab dalam pekerjaan, baik dalam bisnis kami, baik dalam pekerjaan rohani, melayani Engkau Tuhan. Itu semuanya Tuhan, fokus kami bukan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Engkau. Sebab Tuhan minta pertanggungjawaban itu secara pribadi, lepas pribadi, kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk jadi orang yang punya rendah hati, sehingga kami mau senantiasa diajar oleh Tuhan menjadi FGP Men yang punya tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, selalu memberi kami hikmat, memberikan kami semangat, memberikan kami tuntunan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Buat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, baik itu bisnis kami, pelayanan kami, Tuhan, kami melakukannya itu rasa tanggung jawab, sehingga menghasilkan buah-buah yang manis, yang sedap. Semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami Tuhan dari langkah demi langkah. Sehingga itulah yang membuat kami Tuhan sadar kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua pada malam hari ini. Dengan berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Kami boleh nikmati, karena semua itu sudah Tuhan sediakan pada kami semua yang melakukannya dengan baik dan setia. Yaitu kebahagiaan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini berkat-Mu sudah memenuhi kami semua. Kuasa-Mu sudah memenuhi kami semua. Kasih-Mu sudah memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak William. Terima kasih. Pak Indra. Pak Indra. Terima kasih, Pak William. Terima kasih.